Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah studi pelayanan bisnis ini, kita menggunakan objek Badan Usaha Pramono Kokopom. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Usama, Windoratno, Tulus Prasaja, Utomo. Kelompok kami memiliki tagline menuju terbatas dan melampauinya. Aspek manajemen. Manajemen merupakan pencapaian sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui planning, organizing, accounting, dan controlling. Yang pertama kita akan bahas tentang planning. Planning merupakan unit kegiatan yang direncanakan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan sesuatu barang dan atau jasa yang diinginkan. Tahap-tahap pengemanusiaannya dalam konsep proyek usaha itu dikonsep seperti apa, kemudian dirumuskan lagi, setelah dirumuskan kemudian disahkan kira-kira apa saja yang dibutuhkan, dan kita harus mempertimbangkan anggarannya, kemudian kita membangun proyeknya dan menjalankan. Kemudian harga organizing merupakan pengaturan setelah planning atau perencanaan yang kita bahas tadi di awal, yang mana organizing ini merumuskan tindakan-tindakan yang akan dijalankan selanjutnya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam proses organizing itu menurut Samuel Beserta ada 5. Yang pertama itu melaksanakan refleksi. Maksudnya refleksi di sini adalah pembelajaran tentang rencana-rencana dan sasaran-sasaran, kemudian menetapkan tugas-tugas pokok, kemudian membagi tugas main text sama subtext. Kemudian kita harus bisa mengevaluasi sumber daya dan petunjuk pada bagian-bagian tertentu. Setelah itu kita perlu mengevaluasi hasil implementasi pengorganisasian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pelaksanaan atau activating. Activating adalah proses untuk melaksanakan aktivitas ataupun pekerjaan dalam organisasi. Dalam melaksanakan organisasi, para pemimpin atau manajer harus menggunakan bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah ditentukan atau yang sudah ditugaskan oleh pemimpin dengan metode yang pertama dengan metode pemimpin, yang kedua memberi perintah, yang ketiga memberikan petunjuk, serta yang terakhir dengan memberikan motivasi. Nah, dalam activity ini terdapat 2 tujuan, yaitu antara lain yang pertama menciptakan kerjasama yang lebih efisien, yang kedua mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, yang ketiga menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, yang keempat mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf, dan yang terakhir membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Serta dalam selanjutnya dalam activating terdapat beberapa tahap. Yang pertama memberikan semangat, motivasi, inspirasi atau dorongan. Yang kedua memberikan bimbingan melalui contoh-contoh, yaitu dengan tindakan ataupun teladan, dan yang ketiga yaitu dengan pengarahan atau directing atau commanding. Nah, yang selanjutnya ada controlling atau pengawasan. Pengawasan merupakan proses untuk mengukur serta menilai penerapan tugas apakah sudah sesuai dengan rencana. Bila dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, hingga akan segera dikendalikan sesuai dengan rencana disusun. Dengan terdapatnya pengendalian ini diharapkan tujuan dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Nah, adapun aktivitas-aktivitas dalam controlling atau pengendalian ini antara lain satu, melakukan evaluasi secara mendalam apakah pekerjaan yang sudah dilakukan oleh karyawan itu sudah mencapai target atau belum, yaitu dengan menentukan indikator atau standar khusus yang telah disepakati. Yang kedua, jika terdapat penyimpangan, penurunan mutu, maka segera lakukan koreksi, perbaikan, atau klarifikasi guna menjaga kepercayaan konsumen. Kemudian yang terakhir, jika terdapat masalah, maka berikan alternatif solusi yang dapat diambil.
Nah, ini untuk berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam pengendalian sendiri terdapat beberapa jenis. Yang pertama, pengendalian pendahuluan, yaitu membutuhkan bermacam standar mutu serta kuantitas yang layak dari berbagai masukan atau input. Yang kedua ada pengendalian bertepatan atau concurrent control, yaitu membutuhkan standar sikap, aktivitas, serta penerapan dari aktivitas secara layak. Yang ketiga, pengendalian umpan balik atau feedback control, yaitu membutuhkan standar kuantitas serta mutu yang layak dari keluaran. Informasi itu harus mencerminkan bermacam-macam ciri dari keluaran ataupun output tadi. Selanjutnya, kita membahas mengenai analisis aspek manajemen pada UKM Prambono Coco Palm pada tahap planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Tahap pertama ada tahap planning. Tahap planning ini sendiri terbagi atas beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu pengkonsepsian usaha. Di sini Bapak Prambono melihat peluang yang ada di pasar dan juga potensi di sekitarnya yang dapat dijadikan bisnis. Kemudian Bapak Prambono melakukan penelitian dalam bentuk studi banding kepada usaha sejenis di kota lain untuk diterapkan ilmunya pada usahanya. Yang kedua, perumusan proyek. Bapak Prambono melakukan penyusunan daftar-daftar pihak-pihak yang akan diajak kerjasama pada usahanya. Pihak-pihak di sini antara lain supplier bahan baku, distributor, dan juga pemasaran. Yang ketiga, pengesahan proyek. Pembiayaan proyek oleh Bapak Prambono ini dibebankan pada dana pribadi dari Bapak Prambono tanpa melakukan pinjaman ke pihak ketiga. Tahap keempat, persiapan proyek, yaitu melakukan persiapan dengan memilih lokasi yang strategis dan juga pembelian sarana dan prasarana. Yang kelima, pelaksanaan usaha. Bapak Prambono memulai menjalankan usahanya, memulai produksinya pada bulan November tahun 2021. Tahap kedua, organizing. Ada dua hal yang diorganisasikan pada usaha ini. Yang pertama, melakukan pembagian hak dan juga tanggung jawab antar karyawan yang ada di UKM Prambono Coco Palm. Pembagian hak dan tanggung jawab ini dilihat melalui struktur organisasi yang ada, di mana top manajemen dari UKM ini dipegang oleh Bapak Prambono sebagai pemilik usaha. Di middle management ada Mas Wisnu sebagai manajer dan juga pengawas pabrik. Di lower management ada 2 orang karyawan yang bertugas sebagai operator mesin dan juga produksi, dan juga quality control dan packing produk. Tahap ketiga, actuating, yaitu melakukan pelatihan kerja bagi karyawan, karena karyawan yang ada di UKM ini merupakan karyawan terlatih, sehingga membutuhkan motivasi kerja yang baik dari pimpinan UKM ini, yaitu Bapak Prambono dan juga Mas Wisnu. Yang terakhir yaitu tahapan controlling. Pengawasan dilakukan agar perusahaan beroperasi seefisien dan semaksimal mungkin untuk menghasilkan output yang diinginkan. Jadi pengawasan ini dilakukan oleh Mas Wisnu kepada 2 karyawan ini tadi agar menghasilkan output perusahaan yang bagus dan maksimal. Di sini contoh bentuk controllingnya, yaitu Mas Wisnu melakukan dokumentasi mengenai di rumah produksi dan akan dilaporkan kepada Bapak Prambono, sekaligus untuk mengawasi kegiatan produksi yang ada di UKM ini. Pada gambar pertama yaitu 2 karyawan sedang memproduksi kokopit dan juga koko fibernya. Yang gambar kedua berupa bahan baku sabut kelapa didatangkan ke rumah produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila teman-teman ada pertanyaan ataupun pendapat, bisa disampaikan ke kolom komentar ada di grup. Terima kasih.